Nah, ini paling penting nih ya, ini paling penting. Di saat teman-teman akad dengan partner, itu harus jelas. Saya pertama yang saya langsung bilang adalah gini sama partner saya. Bro, ini kita bisnis, kita usaha. Ada kemungkinan kita nggak laku, saya bilang. Ya, lo siap kehilangan uang 20 juta lo. Amit-amit ya, saya bilang gitu. Kopi dulu ya, biar semangat. Nih dari Toraja, kalau nggak salah tadi kopinya. Ya, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan ngebahas, sebetulnya ada beberapa pertanyaan dari komentar kemarin dan juga ada yang nanya Japri atau DM. Ini sebetulnya pertanyaan klasik banget buat para pengusaha kuliner, yaitu adalah, Bang, saya mau mulai usaha tapi nggak ada modalnya. Bang, saya baru mau mulai usaha tapi nggak ada modalnya. Intinya semua pada bilang, modalnya dari mana ya bang? Itu kan mulai usaha. Oke, ini pertanyaan klasik yang dari dulu semua orang banyak nanya. Oke, saya akan coba jawab pertanyaan ini menurut versi saya dan versi pengalaman pribadi. Oke, bismillah, kita mulai videonya. Oke, mau mulai usaha, modal dari mana? Oke, sebetulnya kalau kita mulai usaha itu menurut saya adalah ada dua. Satu, modal pribadi ya atau tabungan, duit sendiri. Yang kedua adalah pinjam. Nah, pinjam ini juga tapi ada SNK. Contoh nih, misalnya modal pribadi. Modal pribadi itu apa? Kita analoginya gini aja, mau bikin apa ya? Kopi lah ya, yang gampang gitu ya, atau nasi goreng. Sebelumnya teman-teman harus, kalau saya ya, di saat baru mulai usaha, saya tentuin dulu modalnya. Karena kalau budgetnya dulu nanti akan susah. Karena takutnya, tentuin modalnya dulu, budgetnya dulu, baru saya bikin konsep bisnisnya. Karena kalau konsep bisnis dulu, takutnya nanti nggak sesuai, malah jadi nanti naik turun gitu. Maksudnya pengennya begini, tapi ternyata modalnya cukup besar gitu. Jadi ambil kesimpulannya, contoh gini. Misalnya teman-teman mau mulai usaha, terus tapi ada modal 10 juta gitu ya, atau 50 juta gitu, atau 5 juta aja gitu, ya nggak apa-apa gitu. Yang namanya usaha itu nggak harus modal gede gitu ya. Contoh, kopi Moyan ya, segede sekarang alhamdulillah amin, itu saya nggak pakai modal ya, saya bener-bener nggak pakai cash modal. Modal saya adalah peralatan mesin yang memang saya nggak pakai, itu pun peralatan mesin rumahan. Nah, tapi sebelumnya itu tadi ya, modal dari pribadi. Sebelumnya teman-teman buat dulu nih konsep bisnisnya. Saya pengen bikin kopi dengan gaya di garasi rumah dan lain-lain, dikonsepin ya, dicoret-coret aja gitu. Pengen bikin kopi di garasi rumah, peralatan yang dibutuhin apa aja, mesin kopinya, grindernya mungkin, atau nggak perlu pakai mesin. Sekarang juga udah canggih, semuanya tinggal pakai kopi literan, espresso literan udah ada. Jadi jualannya cuma minuman kopi-kopi dingin. Makanannya bisa jualan makanan ala kadar ya, maksudnya kayak Indomie, nasi goreng. Menunya gak usah banyak-banyak dulu, dan menunya yang standar-standar yang orang-orang emang suka atau doyan gitu. Contoh jadi satu tadi, misalnya kita mau bikin di garasi rumah dulu, bikin gaya-gaya kopi ya, gaya-gaya kopi rumahan atau gaya-gaya warung kopi Warmindo. Bisa banget tanpa harus nyewa, pakai di garasi rumah atau di depan rumah. Ya, itu satu. Modalnya sebetulnya kalau dicoret-coret juga 10 juta juga harusnya sih cukup ya. Peralatan kopi kan bisa beli yang udah jadi, kompor dan lain-lain pakai yang sudah ada. Jadi gunakan dulu barang-barang yang sudah ada. Kalau misalnya nggak ada, baru kita beli. Itu satu ya. Tapi kalau memang ada budgetnya ya coba harus dibedain. Cuman yang nomor satu tetap teman-teman harus menyisihkan modal usaha. Modal usaha itu apa? Modal untuk pembelian bahan baku. Jadi teman-teman istilahnya gini, kita mau jualan kopi nih atau suatu nasi goreng atau apa gitu ya. Intinya teman-teman anggaplah sediain duit perputarannya itu 1 juta duit modalnya. Beli kopi, beli bahan baku Indomie dan yang lain-lain gitu. Nah, duit itu muter tuh. Gitu 1 juta kan akan habis kalau ada omsetnya ya. Gitu nanti putar lagi nih, beli lagi bahan bakunya, beli lagi. Nah, sampai akhir bulan dapat duit omset berapa, kurangin lagi sih 1 juta modal. Nah, itulah profit kalau misalnya masih jualan sendiri. Tapi kalau misalnya ada karyawan atau ada yang ngebantu, ya harus dikurangin biaya itu. Nah, jadi balik tadi ke satu, pakai tabungan sendiri atau pakai barang-barang yang sudah ada. Ternyata butuh nih dana gitu, mau nggak mau emang udah gue butuh dana lah buat buka usaha, nggak ada sama sekali. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Sama, saya juga waktu itu inget banget, saya nggak akan pernah lupa. Saya nggak punya cash. Maksudnya dalam arti kata, saya nggak punya budget untuk jualan kopi waktu itu, budget dana fresh money gitu ya. Nah, cuman saya kan udah punya konsep bisnisnya nih. Saya pengen bikin kopi, tempat sarapan, ya hanya kopi aja. Makanannya saya ngambil dari orang lain. Ya, saya butuh meja dan lain-lain. Dihitung semua, peralatannya saya udah ada. Dihitung semua, nah tapi tetap saya butuh duit cash. Nah, hitung-hitung singkat cerita, saya mau duit dari mana? Saya bukan tipe orang yang
pinjam duit dari bank. Jadi dari awal saya udah bilang, saya paling nggak berani kalau buat usaha itu pakai duit bank, karena resikonya menurut saya terlalu gede. Dan duit bank itu kan setahu saya kita harus nyicil tiap bulannya ya. Ya kalau jualannya laris atau bagus, kalau enggak yang ada malah jadi tekor. Jadi saya sangat tidak menyarankan pinjam duit bank. Nah, waktu itu alternatifnya apa? Saya cari partner. Saya cari partner yang memang pengen usaha. Misalnya waktu itu waktu itu ada Bezal gitu kan. Saya bilang, bro, gue mau buka usaha nih, gini, ceritain konsepnya, gini semua. Udah ada ya, istilahnya konsepnya udah kebayang dulu. Terus dia bilang, oh oke nih, kayaknya seru gitu. Nah baru tuh kita bikin tulisannya, coret-coretannya gitu. Misalnya sehari laku berapa gelas, 10 gelas, 20 gelas, dan lain. Buat estimasinya, target hariannya berapa, karyawannya berapa, jualannya apa aja. Nah di saat itu karena kan sebetulnya satu langkah pertama adalah partner saya itu sudah tertarik. Cuman kita nggak bisa main cuman by omongan aja. Tetap kita harus tulis-tulis atau coret-coret sebagai istilahnya, bahasa kerennya adalah bisnis plan lah. Cuman ya kalau belum paham bikin kayak gitu-gitu, bikin ala kadarnya aja dulu, tulis di kertas. Saya maju ke dia, saya ingat banget waktu itu, saya bilang, kita cukup jualan sehari 20 gelas kopi dengan karyawan satu, ya harusnya kita sudah ada untungnya. Sekitar 1 sampai 3 juta mah adalah untungnya, lumayan gitu. Pakai halaman rumah yang kosong gitu ya, kita tetap bayar uang keamanan dan lain-lain, uang sampah kayak gitu-gitu kita tetap bayar. Dan dia tertarik gitu kan. Terus saya bilang gini, tapi tetap gue butuh cash waktu itu. Saya bilang, oke, lo butuh berapa, kata dia. Oke, saya waktu itu ingat banget, saya bilang saya buat jaga-jaga karena untuk bikin meja dan lain-lain itu saya butuh sekitar 20 juta. Itu udah dia bilang insya Allah oke, 20 juta gue ada, katanya gitu. Nah ini paling penting nih ya, ini paling penting. Di saat teman-teman akad dengan partner itu harus jelas. Ya ini paling penting. Di saat mulai bisnis, apalagi dengan partner atau dengan siapapun, akad di depan harus jelas. Ngomong pahit-pahitan dulu. Saya pertama yang saya langsung bilang adalah gini sama partner saya, bro, ini kita bisnis, kita usaha. Ada kemungkinan kita nggak laku, saya bilang. Ya, lo siap kehilangan uang 20 juta lo. Amit-amit ya, saya bilang gitu. Oh gitu ya, Dit. Ya iya, saya bilang. Saya ngomong pahit-pahitan ya, gitu. Tapi gue bisa menjamin bahwa minimal 3-4 bulan usaha kita jalan gitu. Karena saya udah ada hitung-hitungannya kan gitu. Harus gimana gitu. Tapi ya hitungannya juga jangan salah-salahan ya. Tuh, akhirnya dia mikir, kasih waktu buat mikir, dan dia bilang, oke. Saya sekali lagi menekankan sama dia, ingat ya, lo harus siap angus gitu. Oke, terus masalah pembagian saham. Waktu itu kalau nggak salah ada ya video saya berbagi dengan partner atau saham tuh gimana. Akhirnya saya bilang, waktu itu keluarlah setelah deal-dealan pengerjaan saham seperti apa dan job desk kita masing-masing apa dengan satu karyawan. Kita juga turun ke operasional waktu itu ya. Dia sebagai apa, saya sebagai apa, karyawan satu sebagai apa. Itu jadi benar-benar jelas lah. Akhirnya ya udah, akhirnya jalan. Alhamdulillah ya, itu yang namanya rezeki, semuanya bisa nggak bisa diukur ya namanya rezeki. Maksudnya nggak bisa disangka-sangka udah rezeki dan bisa sebesar sekarang. Jadi itu satu ya, dua, dari tabungan sendiri di saat mulai usaha, atau pakai cari partner. Ya cari partner ini yang mau kerja. Nah yang ketiga adalah cari investor. Investor nih kayak partner juga, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Kayaknya dia biasanya nggak punya waktu. Misalnya nih, saya pengen buka satu tempat sarapan lagi, saya butuh duit 10 juta. Kita tawarin tuh ke si investornya, gue mau buka usaha nih, bla 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 bla, kayak gini, butuh cash money segini. Gitu, oke. Terus dia biasanya akan bilang, tapi gue nggak bantu apa-apa ya. Oh ya nggak apa-apa. Nah, makanya dijelasin, itu yang namanya angel investor. Jadi dia memang tugasnya nggak ngapa-ngapain. Mungkin presentasinya nggak terlalu besar, atau presentasinya besar tapi balikin dulu modalnya. Contohnya gini, misalnya di saat pakai uang dia 10 juta, selama belum balik modal 10 juta, misalnya pembagian saham profitnya 70% dia dulu, sampai balik modal 10 juta baru kita balik. Karena kan dia nggak ngapa-ngapain, tapi itu kan pakai duit dia. Nanti ada yang bilang, bang kalau gitu enak banget dong dia ngapa-ngapain gitu ya, kita yang kerja, kita yang apa semua. Lah tapi dia yang punya duit gitu, mau nggak mau, suka nggak suka, kita punya kewajiban untuk balikinnya dulu gitu. Nah itu tadi ya, yang paling penting adalah akad di depannya harus jelas dulu, dan tetap ngingetin sama si angel investor ini bahwa di saat mulai bisnis ini saya nggak menjamin bahwa ini akan berhasil atau apa, tapi tetap kita punya hitung-hitungan ya, minimal berapa bulan kayak bla 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 gitu. Dulu saya juga ada beberapa kali pakai angel investor, saya bikin kemitraan. Alhamdulillah semuanya pada putus dalam arti kata, karena memang penjualannya nggak sesuai ekspektasi, tapi saya sesuai ketentuan saya gitu. Saya jamin waktu itu adalah minimal 1 tahun
waktu itu bahkan bisa sampai 2,5 tahun gitu. Jadi minimal saya udah memprediksi untuk 1 tahun. Nah, itu saya ada hitungannya adalah dalam setahun itu lu punya bisnis dengan modal segitu menurut saya worth it. Berhasil atau enggak itu nomor sekian gitu. Jadi makanya ini pinter-pinter kita juga ngelobi. Makanya ini juga yang namanya seorang pengusaha kuliner itu speak komunikasinya harus diiniin gitu ya. Jadi yang ketiga adalah angel investor. Nah, yang kedua adalah pinjem uang. Ya, pinjem uangnya ini juga kategorinya kan ada yang bilang, "Bang, boleh nggak pinjem ke bank?" Ya, kalau saya nggak mau gitu ya. Karena bank kan biar gimana pun kayak 10 juta tiap bulan harus balikin 1 juta plus bunganya. Nah, saya nggak berani itu. Itu kalau misalnya iya kalau bagus, kalau enggak itu malah yang ada nambah ini. Kalau mau pinjem uang ya teman, kerabat ya. Jadi jatuhnya kayak angel investor tadi ya. Teman saya tuh punya ada hitung-hitungannya. Ya menurut dia saya nggak ngerti ya. Maksudnya saya nggak terlalu paham hitungan agamanya. Bahwa misalnya nominal sekian, dia harus balikin selama setahun tiap bulannya, tapi setahun itu eh, balikinnya kayak pembagian hasilnya aja lah, komisi profitnya aja, tapi nggak dalam tiap bulan dicicil ya, nggak, karena biar gimana pun duit di awal itu nggak boleh dicicil per bulan karena itu akan ngegerus cash flow kita ya, kecuali memang jualannya udah bagus, udah lancar ya kayak gitu. Jadi yang kedua adalah pinjem uang, tapi saya nggak berani kalau ke bank, ya entah ke orang tua, ke kerabat, ke temen atau ke apa. Nah hitungannya adalah gitu. Maksudnya mau sistem presentase atau apa, nah saya nggak ngerti ya apakah itu dibolehkan atau nggak di agama. Cuman setahu saya kalau baginya akadnya by komisi profit ya kayaknya sih harusnya boleh. Tapi koreksi saya atau mungkin boleh banget dicantumin di kolom komentar. Oke, saya rasa videonya durasinya udah cukup panjang. Dan saya bikin video-video talking head gini langsung, nggak banyak edit-edit, sebetulnya lebih ke kayak ngobrol sama teman, kita diskusi, kita sharing atau konsultasi. Sharing, saya bikinin video seperti ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget dicantumin kolom komentar, saya akan coba jawab secepatnya. Saya akan coba jawab dengan bikin konten-konten seperti ini. Kalau misalnya ngejapri atau apa, mohon maaf saya kalau slow respon, dan mungkin saya jawab ala kadarnya. Tapi kalau misalnya jatuhnya konsultasi ya, bukan sharing ya, kalau sharing mah bebas, saya nggak kayaknya. Tapi kalau konsultasi ya itu ada fee khusus buat saya gitu. Maksudnya ibaratnya gini lah, teman-teman butuh pelatih atau training yang memang saya effort untuk membantu teman-teman seperti itu. Kenapa saya kena in charge? Karena biasanya kalau yang gratis itu teman-teman gak semangat itu. Jadi bukannya saya bukan mata duit ya, semua orang butuh duit. Tapi kalau teman-teman mau belajar via video-video saya yang sebelumnya, itu sebenarnya udah ada semua, komplit semua, ya cuma bedanya teman-teman ya harus pelajarin videonya satu-satu. Tapi kalau ini kan sesi konsultasi, ini kan jatuhnya saya sebagai coaching ya, bukan coaching apa ya, teman pendukung, teman pendukung. Ibaratnya gini loh teman-teman. Teman-teman anggaplah pengen belajar renang. Sebenarnya bisa kan belajar renang dari YouTube, caranya bisa coba-coba sendiri, tapi akan lebih cepat kalau teman-teman pakai pelatih. Akan lebih cepat teman-teman pakai pelatih profesional dibanding teman-teman diajarin sama temennya yang memang bukan di pakarnya. Itu akan beda gitu. Nah, semua yang saya ajarin itu memang berdasarkan pengalaman pribadi dan ilmu-ilmu yang memang sudah saya jalanin. Jadi bukan cuma materi-materi speak-speak aja. Memang saya bisnisnya ada, saya udah ngejalanin. Bukan yang cuman jangan deh gitu. Oke deh, jadi kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.